Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 10 bab 5, bab terakhir dari semester 1, yakni tentang gerak melingkar. Anak-anak, gerak melingkar adalah gerakan benda yang lintasannya berupa lingkaran. Kalau kemarin kita bahas pada bab 3 tentang gerak lurus, kan gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Sekarang gerak melingkar itu benda yang bergerak dengan lintasan melingkar. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalkan roda baik roda motor atau misalkan roda sepeda pancal. Nah, itu kalau misalkan kemudian dijagang gitu ya, lah diputer pakai tangan kita, berarti kan dia berputar ya. Jadi kalau misalkan kita letakkan benda di roda tadi, berarti benda tadi berputar, bergerak dengan cara lintasannya berupa lingkaran. Ya, kita tempelkan misalkan benda yang bisa kelet di rodanya, maka pasti dia akan berputar berupa lingkaran. Atau yang kedua, paling gampang adalah bandul. Ada bandul, kemudian ada tali gitu ya. Ada tali kemudian diputar ya. Maka pasti nanti bandul tadi akan bergerak berupa lingkaran lintasannya. Jadi bandul tadi akan berputar ya, sehingga lintasannya berupa lingkaran. Nah, gerakan bandul tadi itulah yang dikenal dengan gerak melingkar. Gerakan benda yang lintasannya berupa lingkaran. Coba perhatikan pada papan ya. Misalkan ini tadi ya, bandul itu seperti ini. Ini bandul, ada talinya. Nah, kemudian kalau kemudian ini diputar ya, digerakkan, maka dia akan bergerak demikian. Nah, jadi begini. Anak-anak bisa mencoba sendiri. Kalau punya bandul tinggal diputar gini ya. Maka panjangnya tali tadi akan menjadi jari-jarinya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa besaran yang berkaitan dengan gerak melingkar. Yang pertama nanti, pada bandulnya ini atau pada kulit lingkarannya itu ada besaran yang namanya kecepatan linear atau V. Nah, di sini ada tabir keterangan yang ini ya. V ya, kecepatan linear. Kenapa dikatakan kecepatan linear? Karena seandainya saja ini jari-jarinya atau talinya putus, maka bandulnya akan bergerak lurus. Sehingga dikatakan dia punya kecepatan linear. Di sini posisinya. Nah, kemudian yang kedua, nanti sudut yang dibentuk, misalkan ini adalah jari-jarinya, membentuk sudut ya, akan terus bergerak gitu ya, sehingga di daerah sini dinamakan kecepatan sudut. Omega simbolnya, satuannya adalah radian per sekon, atau juga bisa kadang-kadang gunakan RPM. RPM itu root per menit, putaran per menit ya. Nanti hubungan antara keduanya ada di soal ya. Nah, masih dua lagi. Yang berikutnya adalah tentang periode. Konsep periode simbolnya T besar. Periode itu adalah waktu untuk sekali putar. Jadi kalau misalkan ini diputar sekali seret begini ya, waktunya misalkan setengah detik, berarti periodenya setengah detik. Kalau diputar ternyata 1 detik, kembali ke tempat semula, berarti periodenya adalah 1 detik. Waktu yang diperlukan sekali putar, itu namanya periode. Kemudian masih ada satu lagi, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah putaran tiap detik. Kalau misalkan 1 detik dia bisa berputar 2 kali 1 detik, maka frekuensinya 2. Kalau 1 detik dia berputar sekali, berarti frekuensinya 1. Kalau 1 detik dia berputarnya hanya setengah putaran, berarti frekuensinya setengah. Dan selanjutnya satuannya adalah hertz gitu ya. Hertz, ingat frekuensi jumlah putaran tiap detik. Baik. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana misalkan kita mencari kecepatan linearnya. Pada bahasan gerak lurus kita telah dijelaskan bahwa
kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Ya, V sama dengan S per T itu pada gerak lurus. Nah, gerak melingkar pun juga begitu. Kecepatan linear adalah jarak tempuh dibagi waktu. Sekarang kalau misalkan saya buat satu lingkaran seret begini, maka lintasannya atau jarak tempuhnya adalah sekian, ini adalah keliling lingkaran. Jadi lintasannya berupa keliling lingkaran, kemudian waktunya sekali putar adalah periode. Makanya kemudian dituliskan keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr per T. Jadi kecepatan linear adalah 2πr per T. Asalnya lintasannya dibagi waktu. Untuk sekali putaran, lintasannya berupa keliling lingkaran, yakni 2πr, waktunya periode. Sehingga rumus V adalah 2πr per T. Ya. Nah, kemudian R-nya adalah jari-jari. Kalau kecepatan sudut, sama mencarinya. Kecepatan sudut itu berarti sudut tempuh ya sekali putar dibagi waktunya. Waktu sekali putar periode. Nah, sekali putar itu sudut tempuhnya adalah 360 derajat. Karena memang sekali putar ya penuh itu sudut yang ditempuh 360 derajat. Nah, 360 derajat ya itu bisa juga dirubah dalam radian adalah 2pi radian. Ya. Makanya kemudian omega atau kecepatan sudut adalah theta dibagi waktu. Theta itu adalah untuk radian 2pi per T. Karena memang omega itu selalu pakai satuan radian per sekon. Standarnya begitu. Makanya bukan pakai 360 per T, tapi 2pi per T. Itu adalah rumus omega. Nah, sekarang ketika kita lihat di sini V 2πr per T, omega 2pi per T, lah ada hubungan keduanya. Nah, maka ininya adalah omega terus kali R, sehingga dapatkan hubungan bahwa V sama dengan omega kali R. Kecepatan linear adalah sama dengan kecepatan sudut dikalikan R jari-jarinya. Nah, untuk video kali ini konsep ini dulu ya. Kita langsung ke contoh soal biar tidak terlalu banyak sehingga nanti tidak sampai melebihi 15 menit. Nah, saya ambilkan contoh ya pada buku Sakuvindo halaman 179 nomor 4 ya. Kesempatan sekali ini karena materinya pendek saya berikan contoh 2 ya. Nomor 4 dulu saya bacakan. Dalam 1 menit alat pemusing telah melakukan 120 putaran, maka berapakah frekuensinya? Nah, alat pemusing itu berarti ya alat yang muter gitu ya. Baik ya. Diketahui jumlah putarannya N 120 putaran. Waktunya 1 menit. Ingat bahwa 1 menit itu 60 detik ya. Ya, 60 detik. Maka kalau mencari frekuensi, lihat sini. Frekuensi definisinya adalah jumlah putaran tiap detik. Berarti frekuensi adalah jumlah putarannya adalah N, tiap detik waktunya T harus dalam detik ya. 1 menit sama dengan 60 detik atau sekon. Sehingga kita dapatkan bahwa N-nya adalah 120 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 2. Satuannya hertz. Jadi 2 hertz ya. Nah, itu nomor 4 ya. Mudah ya. Satu lagi, nomor 5. UN 2014. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 50 cm. Jika benda melakukan 120 rpm, maka waktu putar dan kecepatan benda tersebut berturut-turut ya. Karena jawabannya dalam meter per sekon, berarti itu maksudnya kecepatan linear ya,
kecepatan linear. Baik anak-anak, lihat di sini, jari-jarinya 50 cm. Harus jadikan meter, sama dengan setengah meter. Nah, omeganya, walaupun tidak ada penjelasan kecepatan sudut, tapi kalau satuan RPM itu mesti omega. Kecepatan sudut. Nah, ini satuan RPM harus dirubah dalam radian per sekon. Karena ketika mengoperasikan di dalam perhitungan, harus dalam radian per sekon. Ya. Nah, caranya adalah RPM itu root per menit, putaran per menit, ya. Ya sih, putaran per menit. Karena putaran per menit, satu putaran itu 2 pi. 1 menit 60 detik. Jadi caranya adalah 120 ditulis dulu, kemudian dikalikan 2 pi, ya, karena putaran, terus dibagi dengan menit, ya, 60 detik. Karena biar jadi radian per sekon. Nah, kita coret yang bisa dicoret, jadi 60 ya, dicoret sama 120. Hasilnya 2. Sehingga 2 kali 2 pi sama dengan 4 pi. Nah, ini sudah satuannya radian per sekon. RD itu radian, ya. Radian per sekon. Nah, baru kita bisa kerjakan berapa periodenya. Nah, T-nya ya. Ingat, periode itu adalah waktu sekali putar. Lihat ada omega. Nah, tadi dia di sini. Omega adalah 2 pi per T. Maka, kalau saya cari T, pindah ke sana. Seret. Omeganya ke bawah. Seret. Nah, sehingga akhirnya T akan sama dengan 2 pi per omega. Jadi, T-nya, periodenya, 2 pi ya 2 pi. Omeganya berapa? 4 pi. Nah, dicorek atau langsung aja, pi-nya hilang. Nah, tinggal 2/4 berarti sama dengan setengah atau 0,5 detik atau sekon. Itu periode. Nah, sekarang yang kedua, mencari kecepatannya. Ingat, karena ada omega gitu ya, ada omega sudah kita dapatkan. Kita tidak perlu pakai rumus yang ini. Nah, kita ada rumus yang lebih simpel ini. Karena ada omeganya. Cukup V sama dengan omega kali R. Jadi, V, nah, langsung omega dikalikan dengan R. Omeganya sudah kita cari 4 pi. R-nya tadi adalah setengah meter. Nah, begini ya. Jadi, 4 dikalikan setengah sama dengan 2 pi, satuannya adalah meter per sekon. Nah, anak-anak, mungkin ini konsep tentang gerak melingkar yang pertama yang masih sederhana. Jangan lupa lihat video-video yang lain. Kalau ada problem bisa tanya di komentar. Insya Allah akan saya upayakan untuk dijawab. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.